Baca sejarah. Tahukah sahabat Kasar, dahulu dunia hanya didominasi oleh dua kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Kedua negara adidaya ini saling bersaing untuk menjadi yang terkuat dan paling berpengaruh. Kekuasaan mereka sangat luas, terutama Kekaisaran Romawi. Namun, wilayah yang terlalu besar justru menjadi kelemahan bagi Romawi yang kemudian menyebabkan kerajaan ini terpecah menjadi dua. Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium dengan ibu kota Konstantinopel. Nama terakhir ini berkaitan erat dengan sosok tokoh kasar kita satu ini, Mehmed II. Sosok yang diramalkan Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel. Bagaimana kisah perjuangan Mehmed II dalam menaklukkan kota legendaris ini? Berikut 5 fakta menarik tentang Mehmed II, Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Fakta 1. Sosok yang diramal Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel. Dalam perang Ahzab atas saran dari Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menggunakan strategi pertahanan yang belum pernah diterapkan sebelumnya oleh pasukan muslim, yakni menggali parit. Strategi ini diadopsi dari tradisi militer Persia dan sejak saat itu, peristiwa ini juga dikenal sebagai Perang Khandaq yang berarti parit. Parit tersebut digali oleh sekitar 3.000 pasukan muslim. Ketika dalam proses penggalian, para sahabat menghadapi batu besar yang sangat keras dan sulit dihancurkan. Para sahabat kemudian melaporkannya kepada Rasulullah. Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad turun langsung ke lokasi dan mengambil alih untuk menghancurkan batu tersebut. Ketika beliau menghantamkan palu kepada batu itu, muncul percikan api. Beliau bersabda, "Telah datang kepadaku kunci-kunci Sam, dan sesungguhnya negeri itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin." Pada pukulan kedua, percikan api yang lebih besar muncul. Nabi kembali bersabda, "Telah datang kepadaku kunci-kunci Persia, sesungguhnya kota-kotanya akan dikuasai oleh kaum muslimin." Pada pukulan ketiga, batu besar itu pun hancur. Nabi Muhammad SAW berkata, "Yaman akan ditaklukkan pula." Setelah parit selesai dibuat, pasukan sekutu dari kaum musyrik Quraisy dan sekutunya tidak mampu menembus pertahanan muslimin. Mereka akhirnya mundur dan perang Khandaq berakhir dengan kemenangan strategi Rasulullah SAW. Usai pertempuran tersebut, Rasulullah SAW bersabda dengan penuh keyakinan, "Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan." Fakta 2. Menjadi raja di usia 12 tahun. Tentu saja, sabda Rasulullah tersebut membuat sebagian orang Yahudi yang turut serta membantu dalam perang Khandaq justru tertawa dan mencemooh beliau sebagai orang yang tidak waras. Namun berbeda dengan kaum muslimin, sabda tersebut justru membekas di hati para sahabat. Mereka berharap bisa menjadi bagian dari pasukan yang dimaksud Rasulullah atau bahkan menjadi sang penakluk itu sendiri. Hadis ini kemudian menginspirasi banyak generasi muslim setelahnya untuk mencoba menaklukkan kota Konstantinopel. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin ekspedisi namun mengalami kegagalan. Kemudian ada Maslamah bin Abdul Malik yang memimpin 120.000 pasukan, namun usahanya juga gagal karena kerasnya musim dingin. Upaya penaklukan berlanjut di era Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, namun tetap belum membuahkan hasil. Di masa dinasti Utsmaniyah, Sultan Murad I, buyut Sultan Mehmed II, juga gagal dalam usahanya, begitu pula ayah Al-Fatih, Sultan Murad II. Sultan Mehmed II dididik oleh dua guru besar yang turut membentuk karakter dan kepribadiannya. Guru pertama adalah Syekh Ahmad Al-Qurani, seorang alim yang dikenal tegas. Dalam salah satu kisah disebutkan bahwa Syekh Ahmad pernah memukul Mehmed muda dengan tongkat sebagai bentuk kedisiplinan dalam mengajar. Berkat bimbingannya, Mehmed berhasil menguasai 8 bahasa pada usia 16 tahun. Guru kedua adalah Syekh Samsuddin, seorang ahli sejarah, pengobatan, dan astronomi. Melalui kisah-kisah yang diceritakannya, Syekh Samsuddin membangkitkan semangat dan cita-cita Mehmed untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia kerap menggambarkan betapa megahnya kota tersebut, serta menceritakan hadis Rasulullah SAW tentang penaklukan kota itu di masa depan. Dalam satu momen, Syekh Samsuddin berkata kepada muridnya, "Sungguh, aku berdoa jika kelak kamulah anakku yang dimaksud Rasulullah sebagai sebaik-baiknya pemimpin penakluk Konstantinopel."
Peran kedua gurunya sangat besar dalam membentuk visi dan spiritualitas Mehmet. Pada usia 11 tahun ia telah menulis puisi tentang jihad dan konsisten menjalankan sholat tahajud serta sholat sunnah rawatib. Bahkan di usia 12 tahun, Mehmet II sudah diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya yang mulai enggan terlibat langsung dalam urusan pemerintahan. Fakta 3. Berangkat melakukan Konstantinopel. Pada masa kekuasaan pertamanya, Sultan Mehmet II menghadapi pelanggaran perjanjian damai oleh kerajaan Hungaria. Di bawah pimpinan Jens Hunyadi, Hungaria melanggar perjanjian 1444 dan melancarkan serangan terhadap Utsmani. Menghadapi situasi genting tersebut, Mehmet Muda meminta ayahnya Sultan Murad II untuk kembali memimpin pasukan. Awalnya, Murad menolak permintaan itu. Namun, Mehmet mengirim surat yang terkenal. Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, maka aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Surat itu menyentuh hati Murad II yang kemudian turun tangan memimpin pasukan Utsmani dan berhasil mengalahkan koalisi musuh. Murad kembali bertahta hingga wafat pada 1451. Mehmet II pun kembali naik tahta di usia 16 tahun. Beberapa waktu kemudian, seorang seniman senjata asal Hungaria bernama Orban datang ke istana Utsmani. Ia dikenal sebagai ahli fisika dan menawarkan sebuah teknologi meriam besar. Mehmet yang juga menguasai ilmu fisika tertarik dengan penawaran tersebut. Setelah kesepakatan dicapai, termasuk bayaran besar, Orban pun mulai merancang senjata yang dikenal sebagai The Great Turkish Bombard. Meriam tersebut memiliki berat 18,2 ton, panjang 5,2 meter, dan jangkauan tembak hingga 1,6 km. Setelah persiapan matang, termasuk 250.000 prajurit dan 7.000 pasukan elit Janissary, pasukan Utsmani bergerak menuju Konstantinopel. Untuk menarik 69 meriam raksasa termasuk bombard, mereka menggunakan 30 ekor kerbau. Pasukan tiba di luar kota pada dini hari sekitar 3,5 km dari tembok Konstantinopel yang membentang sepanjang 7,5 km. Seorang penjaga Konstantinopel yang naik ke atas benteng menyaksikan pemandangan luar biasa. Pasukan Utsmani dengan zirah berkilau seperti sungai yang memantulkan cahaya bulan mengepung seluruh benteng. Sebelum pertempuran dimulai, Sultan Mehmet II mengirim utusan kepada Kaisar Konstantinus XI dengan 3 pilihan. 1. Masuk Islam dan menghindari perang. 2. Tidak masuk Islam namun bersedia membayar jizyah. 3. Menolak keduanya dan memilih berperang. Kaisar Konstantinus XI yang terkenal karena tidak punya istri memilih bertempur hingga akhir. Mendengar keputusan sang Raja Konstantin, Sultan Mehmet II memimpin sholat Jumat bersama pasukannya terlebih dahulu. Usai sholat, dengan pekikan takbir Allahu Akbar dari sang Sultan, tepat 6 April 1453, dimulailah salah satu pertempuran paling bersejarah dalam peradaban Islam. 4. Jebolnya tembok Konstantinopel yang bertahan 1125 tahun. Meriam pertama akhirnya ditembakkan menandai awal dari serangan darat terhadap kota Konstantinopel. Senjata buatan Orban ini mampu meruntuhkan tembok kota yang selama lebih dari 10 abad kokoh menghadapi berbagai serangan. Namun, efektivitas senjata ini tidak sebanding dengan harapan Al-Fatih. 69 tembakan meriam tersebut memang mampu merusak struktur tembok. Namun, ada jeda waktu panjang dalam penggunaannya. Setiap meriam hanya bisa ditembakkan kembali setelah 2 hingga 3 jam. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menghancurkan tembok sepanjang 7,5 km. Berbeda dengan pasukan Utsmani, kondisi ini justru menjadi angin segar bagi pasukan Konstantinopel. Dengan jeda waktu tersebut, mereka memiliki cukup waktu untuk menambal bagian tembok yang rusak. Di sisi lain, pertempuran laut juga berlangsung sengit. Armada besar milik Konstantinopel terbukti lebih tangguh dibandingkan ratusan kapal milik Kesultanan Utsmaniyah. Dari 6 hingga 20 April 1453, tembok Konstantinopel tetap berdiri kokoh, seolah menunjukkan kepada Sultan Mehmet II atau Al-Fatih mengapa para pendahulunya selalu gagal menaklukkannya. Dalam situasi tersebut, semangat pasukan Utsmaniyah mulai goyah. Frustasi mulai melanda sementara persediaan logistik semakin menipis. Melihat kondisi ini, Sultan Mehmet II mengumpulkan seluruh panglima untuk bermusyawarah. Hingga akhirnya diputuskan untuk mengubah strategi. Al-Fatih merencanakan serangan dari arah utara, karena tembok di sisi ini hanya terdiri dari 1 lapis pertahanan.
berbeda dengan sisi selatan yang memiliki 3 lapis. Namun, sisi selatan dilindungi oleh rantai raksasa yang terbentang di laut dan mampu menenggelamkan kapal besar sekalipun. Tak kehabisan akal, Al-Fatih melancarkan manuver yang tidak pernah diduga oleh pasukan musuh, yang memerintahkan pasukannya untuk mengangkut kapal melewati Bukit Galata setinggi 60 meter. Pada tanggal 22 April, sebanyak 72 kapal berhasil dipindahkan dari Selat Bosphorus ke Tanduk Emas dalam satu malam. Keberhasilan ini mengguncang pertahanan Konstantinopel, memaksa mereka memindahkan pasukan dari selatan ke utara. Dengan lemahnya pertahanan di sisi selatan, 1 bulan kemudian pasukan Utsmaniyah berhasil melubangi tembok secara permanen. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Mei 1453, setelah menunaikan sholat tahajud dan subuh serta menyerukan takbir, pasukan elit Jenisari yang berjumlah 7.000 orang melancarkan serangan terakhir. Mereka berhasil menjebol tembok Konstantinopel yang setinggi 18 meter dan dibangun sejak tahun 300 Masehi. Kota Konstantinopel yang selama 1123 tahun tidak pernah takluk akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah. Kaisar Konstantin XI dilaporkan tewas dalam pertempuran, meskipun ada pula versi yang menyatakan bahwa ia bunuh diri setelah mengetahui pasukan musuh mulai menyerbu ke dalam istana. Fakta 5. Raja yang menghargai toleransi. Setelah memastikan kemenangan pasukannya, Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Al-Fatih melakukan sujud syukur. Dalam momen itu, ia menaburkan tanah Konstantinopel di atas kepalanya sebagai bentuk kerendahan hati dan rasa syukur atas penaklukan yang telah lama dinantikan oleh dunia Islam. Al-Fatih kemudian menyusuri jalan-jalan kota Konstantinopel yang porak-poranda pasca penyerbuan. Perjalanannya berakhir di gereja Hagia Sophia, gereja terbesar dan paling ikonik pada masa itu. Di sana ia menyaksikan banyak perempuan dan anak-anak menangis, diliputi ketakutan akan kemungkinan pembalasan dari pasukan Utsmaniyah mengingat kekejaman yang pernah menimpa umat Islam di Andalusia Spanyol. Namun dengan penuh keteduhan, Al-Fatih meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada pembalasan. Ia menyatakan akan membiarkan mereka menjalani kehidupan seperti biasa dan menjamin keselamatan mereka. Bahkan, Al-Fatih berjanji akan membangun gereja baru bagi komunitas Nasrani, karena gereja Hagia Sophia sendiri telah terbengkalai selama lebih dari 150 tahun sejak penjarahan yang terjadi pada masa Perang Salib. Sebagai simbol pembebasan Konstantinopel, Al-Fatih menetapkan Hagia Sophia sebagai masjid. Tepat pada tanggal 29 Mei 1453, untuk pertama kalinya suara azan berkumandang di kota yang sebelumnya menjadi pusat Kekaisaran Romawi Timur itu. Inilah puncak dari peperangan selama 54 hari. Kemenangan yang telah diramalkan Nabi Muhammad SAW sejak berabad-abad sebelumnya. Setelah 825 tahun penantian, kota Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin, menandai babak baru dalam sejarah peradaban dunia. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II mengambil gelar Kaisar Eirum atau Kaisar Romawi sebagai simbol kelanjutan kekuasaan atas wilayah bekas Kekaisaran Romawi Timur. Ia juga mengganti nama ibu kota Konstantinopel menjadi Istanbul, nama yang terus digunakan hingga hari ini sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Turki. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Dalam hal penaklukan, apakah Sultan Al-Fatih bisa disejajarkan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Tulis pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.